Pemirsa, kita masuk pada berita selanjutnya. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti juga terkait dengan bantuan dana hibah kepada Yayasan Apostolos Papua terkait dengan rencana pendirian perguruan tinggi di daerah ini. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Wakil Bupati memberikan jawaban atas sorotan tersebut. Berikut pernyataan fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Ketua Fraksi Charlie Maipau, dan jawaban Wakil Bupati Kaimana, Hasbullah Furuada, pada saat sidang paripurna pagi tadi. Terkait dengan bantuan kepada Yayasan Apostolos Papua yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan, pada prinsipnya fraksi PDI Perjuangan mendukung rencana baik pemerintah untuk menghadirkan perguruan tinggi di Kabupaten Kaimana dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Kaimana dengan jangkauan pendidikan tinggi yang mudah dan murah. Namun dalam catatan fraksi PDI Perjuangan, ada beberapa hal penting yang perlu mendapat penjelasan pemerintah. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pemerintah daerah melakukan penandatanganan MOU bersama Yayasan Apostolos Papua dalam rangka pendirian sekolah tinggi multimedia di Kaimana. Yang saat itu, yayasan tersebut belum memiliki legitimasi hukum karena belum terdaftar secara resmi pada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Undang-Undang Yayasan. Namun di sisi lain, pada tanggal 24 November 2021, pemerintah daerah memfasilitasi lokakarya hasil studi kelayakan sekolah tinggi multimedia yang dilakukan oleh Yayasan Apostolos Bumi Papua. Untuk itu, mohon penjelasan. Yayasan yang mana yang sebenarnya melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana untuk mendirikan perguruan tinggi multimedia? Apakah Yayasan Apostolos Papua atau Yayasan Apostolos Bumi Papua? Karena terdapat perbedaan nama yayasan. Kedua, pada APBD perubahan 2021 terdapat bantuan hibah uang senilai 516 juta yang diperuntukkan bagi kajian awal pendirian STTM Kaimana. Dana tersebut dialokasikan pada APBD perubahan karena adanya permohonan bantuan dari Yayasan Apostolos Papua. Namun pada pelaksanaannya, dana tersebut ditransfer pada rekening Yayasan Apostolos Bumi Papua. Artinya bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana tersebut terhadap yayasan penerima karena terdapat perbedaan nama yayasan. Untuk itu, mohon penjelasan. Tiga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang peraturan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang yayasan, yang dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Pada bab 8 pasal 22 ayat 4 poin E menegaskan bahwa pada permohonan bantuan yayasan perlu melampirkan fotokopi laporan keuangan yayasan selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan undang-undang. Pada pasal dan ayat dimaksud mengingatkan bahwa yayasan yang dapat menerima bantuan pemerintah adalah yayasan yang telah berdiri selama kurang lebih 2 tahun. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan perlu mendapat penjelasan terkait pemberian bantuan hibah kepada Yayasan Apostolos Papua senilai 1 miliar pada anggaran 2022 yang secara keseluruhan bantuan terhadap yayasan tersebut sejak tahun 2021 dan 2022 sebesar 1 miliar 516 juta. Sementara bagaimana dengan legitimasi hukum terkait dengan keberadaan Yayasan Apostolos Papua? Dan apakah pemberian bantuan sebesar itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku? Kelima, menanggapi pandangan fraksi PDI Perjuangan terkait bantuan kepada Yayasan Apostolos Papua, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Kabupaten Kaimana dan Yayasan Apostolos Papua merupakan bentuk pendahuluan kesepakatan, tidak memuat hak dan kewajiban yang mengikat antara para pihak. Terkait perubahan nama yayasan, hal ini didasari oleh akta perubahan yayasan pada Notaris Purwanto SH MKN nomor 19 tanggal 5 Oktober 2021 di Manokwari. Selanjutnya, pengesahan badan hukum bagi Yayasan Apostolos Bumi Papua diperoleh melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor AHU 002393.2.AH.01.04 tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Apostolos Bumi Papua pada tanggal 7 Oktober 2021. Bantuan hibah terhadap Yayasan Apostolos Bumi Papua dianggarkan pada APBD Perubahan 2021 dengan peruntukan kajian awal pendirian STTM Kaimana. Bantuan dimaksud baru dicairkan pada tanggal 30 November 2001, yaitu setelah Yayasan Apostolos Bumi Papua memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020. Hingga pasal 20 hingga pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan mengatur syarat dan cara pemberian bantuan negara kepada yayasan secara umum, yaitu sumber bantuan yang berasal dari kementerian, lembaga, daerah, atau instansi, serta bentuk bantuan yang mana disebutkan dapat dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lainnya. Namun terkait hibah pemerintah Kabupaten Kaimana kepada Yayasan Apostolos, maka tentunya harus mengacu pada ketentuan yang lebih khusus, lex specialis, yaitu ketentuan belanja hibah pada pemerintah daerah. Dalam hal ini mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang juga merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam ketentuan sebagaimana disebut di atas, belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. Dalam hal ini terkait dengan visi misi daerah dalam meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan tinggi di Kabupaten Kaimana.